Dan saya juga tidak dalam posisi untuk memutuskan apakah Partai Perubahan ini dibekukan ya atau apa. Saya serahkan semuanya. Bagi saya teman-teman perubahan adalah segalanya ya, penting bagi saya. Tanpa mereka kita tidak pernah bisa melakukan hal seperti ini. Kami kembalikan ini ke masyarakat. Kalau partai ini penting, maka dukung ya. Tapi kalau tidak, nggak apa ya. Kami sama sekali tidak keberatan. Kami itu ingin sekali partai ini milik rakyat. Ya. Bagaimana caranya? Pertama, ya, kami membuka seluas-luasnya. Rakyat itu ikut mendirikan. Oleh karena itu di kami itu ada lebih dari 1000-an. Ini juga yang saya tanyakan. Ya, saya sampaikan ke Pak Anies. Pak Anies, kami ini partai yang membuka pendiri. Nah, yang saya bayangkan ke depan adalah apakah nanti di partai kapal induk ini, ya, apakah para pendiri yang sudah daftar itu akan terakomodir? Itu satu ya. Yang kedua, partai ini tuh diharapkan tidak ke depannya dikuasai oleh oligarki atau dikuasai oleh segelintir elit, ya kan? Atau apapun, bahkan kemudian bangun dinasti. Maka dia harus punya kekuatan dari dewan pendiri ini. Bahasanya untuk mampu membubarkan partai kalau perlu. Ya, supaya tidak disalahgunakan. Kasihan lah itu. Dan lalu mahkamah partai yang tentu saran Bang Repi saya terima ya, yang diisi oleh orang-orang independen. Nah, ini juga bagian dari yang kami ingin harapkan ya di partai besar nanti itu bisa diakomodir gagasan seperti ini. Lalu tentang garis-garis besar haluan perubahan. Jadi Bang, saya ke Pak Anies itu tidak hanya menyampaikan secara lisan, tapi seluruh dokumen lah dari tanggal 27 April sampai ke pleno 3 itu saya print out ya, itu untuk kemudian diserahkan dan saya serahkan. Artinya saya berharap tentu Pak Anies bisa membaca itu, membaca itu sehingga bisa terlihat spiritnya dari apa yang sudah dibangun oleh para relawan itu. Dan inilah yang kemudian sesuatu yang kami sedang lihat ya, apakah desain nanti partai besar ini ya itu akan bisa mengakomodir ini atau tidak. Pada saya Pak Anies ini sangat santun ya. Bahkan saat untuk menunda, beliau tuh bahasanya saya usul. Bagaimana kalau deklarasi itu ditunda? Iya, saya paham. Artinya nyaman ke kaminya gitu, bahwa dan termasuk membicarakan banyak hal. Nah, yang kami tidak tahu kan Pak Anies juga mungkin punya tim kecil ya, yang entah seperti apa. Nah, itu yang belum tahu. Bahkan bahasa Pak Anies itu kepada kami, nanti kita berunding gitu. Berunding. Nah, itu tadi karena kami kan punya gagasan. Partai ini partai rakyat, ada pendirinya, ada GPHP-nya. Mudah-mudahan ini diakomodir. Nah, bahasa perundingan itu kan kalau sama, kalau tidak itu kan gitu. Nah, itu yang saya akan kembalikan kepada teman-teman relawan yang mendirikan partai ini. Yang pasti Bang, faktanya sekarang itu ada kelompok-kelompok yang menggunakan perubahan, tapi itu bukan kami. Dan itu yang mengelirukan. Saya tentu menghormati kemerdekaan berserikat, berpendapat. Tapi mungkin ya kalau memang kelompoknya berbeda, sebaiknya dibilang berbeda. Jangan videonya video saya. Oke. Jadi ada mislead ya. Jadi ada orang yang mau mengambil ikan di air keruh ya kan. Jadi sobat daerah sekalian, yang beliau inisiasi ini namanya Partai Perubahan Tanpa Embel-Embel. Dan itu satu aja ya. Pokoknya perubahan semua, entah itu partai, koperasi, kemudian ormas, kemudian apa tadi? Satu lagi PKPD, yayasan. Jadi cuman dalam konteks ini kita bicara tentang partai, namanya Partai Perubahan. Makanya disebut dengan Gerakan Perubahan 5 Pilar, Bang. Ya itu juga membingungkan. Karena memang mungkin gagasan ini tidak biasa. Karena memang masalah kita juga saat ini sedang tidak biasa. Dia tidak bisa dihadapi oleh hanya satu cara ya. Kan masyarakat sekarang perlu dipastikan bisa makan, sembako murah, sekolah gampang, kesehatan gampang. Kan ini
tidak selalu bisa dikerjakan oleh partai. Oke. Saya yayasan, ya, koperasi dan lain sebagainya. Itu sudah dijelaskan dalam ADART. dalam pleno 3 kemarin. Oke. Ya. Ya walaupun saya mengangkat nanti itu collision juga dengan ketika dibawa ke Anies ya, karena yang tadi yang sudah settle begitu bisa berubah banyak nantinya ya. Itu, ya. Oke. Apalagi kalau namanya diambil ya, itu nggak bisa lagi diklaim situ ya. Kalau misalnya nama perubahan itu diambil Anies, gimana? Selesai sudah, nggak bisa lagi dipakai. Ya, kita akan lihat seperti. Ada yang tanya begini, Bang, saya mau ikut jadi relawan partai Anies. Info bagaimana caranya? Coba dijawab. Karena partai Anies itu adalah definisinya yang dibuat oleh Pak Anies dan tim yang akan disampaikan, maka saya tidak bisa menjawab. Oke. Tapi kalau partai yang didirikan oleh relawan Anies ya, maka itu adalah Partai Perubahan. Oke. Silakan daftar. Salah satunya ya. Jadi silakan saja. Yang sekarang ada yang menangani adalah Partai Perubahan yang diinisiasi oleh relawan Anies. Oke, jadi Sobat Siti Atika ya, kalau Anda mau ikut jadi relawan Partai Anies belum jelas, ibarat bayi barangkali hamil aja belum. Mungkin hamilnya baru beberapa hari ya. Nah, kalau beliau ini udah mau melahirkan, udah 9 bulan ya. Nah, namanya Partai Perubahan yang mendirikan, yang menginisiasi relawan Anies ya. Jadi Anies juga, cuma bedanya tadi dari Lebak Bulusnya Anies yang masih berapa hari hamilnya, kalau ini udah 9 bulan hamilnya ya. Oke. Ya saya kira itu ya yang paling penting ya. Sisanya kan saya boleh tambahkan ya, Pak? Boleh, silakan. Kami ini lahir ya karena apa yang kami lihat, kami rasa, kami baca dari apa yang masyarakat rasakan ya. Jadi kalau tidak ada kondisi ini, maka kami tidak perlu ada ya. Karena yang penting adalah ada orang-orang, ada kelompok orang, ada kekuatan yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat yang ingin berubah. Jadi sekali lagi, kami di Partai Perubahan itu ya, bukan partainya yang penting, tapi aspirasi perubahannya yang penting. Oleh karena itu jangan salah sangka dengan kami ya. Kami bukan orang-orang yang menghendaki untuk kami berkuasa dan lalu titik gitu. Tetapi kami terpaksa melakukan ini tuh karena ada situasi itu. Jadi cara pandang inilah yang kami lihat kenapa kami berbuat ya. Dan tentu harus dipahami juga bahwa kami kan merasakan ini sejak keputusan MK 27 April. Dan kami juga tentu harus dipahami bahwa kami tidak mendahului Pak Anies karena memang Pak Anies saat itu memilih Pilgub kan. Jadi wajar Pak Anies tidak berpikir tentang partai saat itu, dan kami juga kan punya kehendak. Kami punya keinginan, kami ingin merespon. Sehingga kami menginisiasi ini. Jadi tolong bisa dipahami bahwa kalau kemudian ini Pak Anies baru seakan-akan ngasih sinyal lalu kami sudah menyodorkan, karena memang peristiwanya berbeda. Kami memilih untuk membangun partai karena ini adalah negara partai yang harus direspon oleh partai, di mana partai sudah terperangkap dalam oligarki, maka itulah responnya. Dan kami buat ini ya waktu itu karena kami menghendaki ada supir perubahan Pak Anies. Kami tahu bahwa kami ini bukan siapa-siapa. Kami tidak punya apa-apa juga. Dan kami tahu Pak Anies punya nama besar, punya kapasitas, punya jaringan dan lain sebagainya. Jadi dari cicilan rupiah-rupiah kecil kami sumbangkan, kami tuangkan ya, dari rasa panas, rasa dingin kami gitu. Kami lakukan ini semata-mata kami ingin berkontribusi pada negeri ini, tapi kami terbatas ya. Jadi kalau kemudian
pada akhirnya kami harus ketemu dengan situasi seperti ini, ya saya sebagai yang diamanahi sebagai ketua panitianya, saya akan kembalikan. Ya. Terserah. Saya malah dalam satu waktu pernah saya katakan bahwa kalau memang rakyat itu menghendaki perubahan, ya wujudkan ini. Ya. Tapi kalau misalkan rakyat juga tidak memberikan respon, ya tidak perlu diwujudkan. Sama-sama saja kita cukup berdoa, ya terjadi perubahan. Nah, tetapi tentu saja ya hari ini situasinya ya begitu besar responnya. Artinya rakyat sudah menjawab ini, gitu. Dan rakyat menjawabnya sejak bulan April, Bang, gitu. Bukan sejak Pak Anies menyampaikan statementnya mau mendirikan partai atau bukan statement 3 hari yang lalu. Bukan statement 3 hari yang lalu. Ini tuh 3 hari ya? Ya tanggal 30 kan? Ya, hari 30 Jumat. ya? Ya 3 hari ya. 1, 2 ya 3 hari yang lalu. Itu sementara kami sudah lebih dari 3 bulan. Ya. Jadi sekarang kami pulangkan kepada masyarakat. Kalau memang masyarakat ingin melakukan perubahan dengan sebebas apa yang tentu diharapkan oleh masyarakat, ya, bahwa partai ini milik rakyat, bukan partai yang didirikan oleh elit lalu kemudian rakyat membentuk di daerah, silakan. Ya. Dan saya juga tidak dalam posisi untuk memutuskan apakah partai perubahan ini dibekukan, ya, atau apa. Saya serahkan semuanya. Bagi saya teman-teman perubahan adalah segalanya, ya, penting bagi saya. Tanpa mereka kita tidak pernah bisa melakukan hal seperti ini. Jadi Bang, ini juga sekaligus lah ruang curhat saya kepada publik, kepada teman-teman. Kami ini sadar diri, sadar diri betul. Itu. Bikin partai itu gak gampang. Uangnya banyak dan kami menghadapi jelas ya tembok besar gitu. Ya seperti yang Pak Anies bilang, ya konstelasinya terlalu sangat begitu. Tapi izinkan sekali ini, ya, sekali ini, ya, yang kami lihat adalah Tuhannya yang maha besar. Iya. Itu sekali ini kami itu, dan kami yakin, dan tentu saja kekuatan sejalim apapun. Firaun pernah tumbang. Mohon maaf ya. Soeharto juga pernah tumbang gitu. Apakah ini kekuatannya lebih besar daripada Soeharto? Menurut saya tidak, ya. Jadi kita ingin semuanya baik, ya. Kalau misalnya kita bisa rubah dengan cara yang baik, itu yang kita kedepankan, ya. Dan saya tentu berharap itu, ya. Kita tidak ingin melihat kisah Bangladesh kan, di mana pimpinannya harus diturunkan di tengah jalan, ya, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, kami kembalikan ini ke masyarakat. Kalau partai ini penting, maka dukung, ya. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa, ya. Kami sama sekali tidak keberatan. Kami lihat proses, karena Allah menghitung kita dari prosesnya. Hasilnya urusan Allah. Saya tentu sebagai anggaplah murid yang belajar kepada Pak Anies, Adi dari seorang kakak yang bijak, ya. Yang kami tentu mendapatkan inspirasi dari Pak Anies, ya, sebagai tokoh perubahan kami ingin terus belajar, dan kami tentu berharap bahwa apa yang sudah diinisiasi oleh teman-teman ini paling tidak gagasannya bisa diterima. Soal nama, soal yang lain, itu saya yakin Pak Anies orang yang bijaksana, ya. Itu Bang, ya. Jadi sebenarnya sekalian jelas ya, intinya adalah jadi gini, inisiatif itu silahkan saja. Namanya negara kok malah dilarang-larang inisiatif orang. Silakan gabung, tapi nanti kita akan dengar sendiri dari Pak Anies tentunya, ya kan? Seperti apa yang ingin dia lakukan. Ya, selama misalnya belum ada komando dari Pak Anies, ya silakan jalan sendiri-sendiri secara organik, kan? Kira-kira begitulah. Iya, jangan di stop aspirasinya. Jadi silakan jalan secara organik. Nanti kalau sudah ada komando dari Anies atau tim elitnya misalnya kan, atau tim pendirinya atau tim rakyatnya, saya nggak tahu whatever the name, ya kan? Ya, karena yang saya harapkan jangan juga dia one man show, ya kan? Nah, maka nanti bergantung kepada rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian.
mau kemana ya kan? Mau langsung ke Lebak Bulus atau lewat dulu Kang Robi dan lain sebagainya ya. Yeah. Intinya adalah kita sama-sama melakukan gerakan perubahan ya, not only soal nama, tetapi ini adalah soal cita-cita ya. Ada lagi Kang Robi, silakan kalau mau disampaikan lagi. Iya. Atau correct me kalau saya keliru, kalau ada yang keliru. Iya, Bang. Abang tidak pernah keliru karena itu menyempurnakan kami. Tapi terus terang juga saya harus berterima kasih ya, kepada Bang Repli karena tentang gagasan tentang mahkamah partai itu penting, Bang. Diisi oleh orang-orang yang independen karena banyak kasus di mana proses-proses konflik di internal partai itu diselesaikan dengan pendekatan kekuasaan, dan itu tentu saja harus sudah dihilangkan. Ya, jadi kita perlu masa depan demokrasi yang baik ya. Kita perlu memastikan bahwa persamaan keadilan itu wujud. Kita perlu memastikan bahwa cita-cita kemerdekaan, cita-cita reformasi itu benar-benar wujud. Jadi ini tuh bukan harapan, bukan mimpi. Ini tuh pernah terjadi, kita hanya perlu mengembalikan. Oleh karena itu musuh terbesar kita sebenarnya adalah orang-orang yang membajak cita-cita kemerdekaan, membajak cita-cita reformasi. Kita harus kembalikan itu. Dan itu yang kemudian ya kita harapkan lah hadir partai yang memang betul-betul bisa kuat ya, menjaga kepentingan rakyatnya, menjaga nilai-nilainya gitu. Jadi bukan partai itu pada akhirnya menjadi instrumen seseorang untuk berkuasa, menghimpun pundi-pundi kekayaan buat dirinya gitu. Itu Bang. Nah ini yang betul-betul kita ingin pikirkan. Oleh karena itu di Partai Perubahan ya kami selain hanya menampung, kami juga mendesain anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ya. Itu tidak terburu-buru lah istilahnya. Betul-betul kami ingin berikan kepada para ahli untuk diberi masukan. Bahkan secara teknis ingin saya katakan bahwa proses kami itu dimulai dengan perbandingan anggaran dasar 5 partai. Jadi kami belajar juga gitu, mana kelemahan partai-partai ini gitu, dan mana yang kemudian rakyat tidak suka. Itu kami betul-betul gitu. Sebab kami memulai dan kami harus mewarisi satu nilai-nilai yang kuat gitu. Jadi sekali ini tolonglah gitu ya, bahwa kita tidak bisa menghindar kehidupan bernegara ini tanpa partai politik, kecuali kita rubah konstitusinya. Kan realitanya adalah yang bisa menyodorkan kepemimpinan nasional itu partai. Begitu penting akhirnya partai ini harus betul-betul didudukan dengan benar. Maka Partai Perubahan menjawab itu ya. Nah kami juga tentu berharap ya bahwa inilah yang juga nanti hadir di apa yang dipikirkan oleh Pak Anies nanti gitu ya gitu. Nah ini juga yang menjadi titik penting bagi kami ya. Kalau misalnya tidak sama, misalnya justru yang hadir adalah partai elit ya. Kami tentu akan sedih Bang. Partai elit itu pasti disingkatnya pailit. Ya maksudnya akhirnya yang seperti Abang bilang tadi gitu. Ya sudah dari atas ke bawah. Sementara kita berharap dari bawah ke atas. Dan tentu yang lainnya. Memang problemnya adalah kami tidak punya uang gitu. Kami tidak punya biaya untuk memastikan bahwa partai rakyat ini bisa hidup ke depan. Ya kita jawablah bersama-sama. Publiklah yang harus merespon ini. Kalau memang kita perlukan, ayo ya. Kalau enggak apa-apa. Ya, paling tidak pernah tercatat bahwa kami pernah berharap, kami pernah menginisiasi ini. Dan kalau memang ini juga tidak pernah ada di Indonesia, ya sudah, itu gambaran kita semua bahwa kita memang tidak pernah real ingin berubah. Oke, sahabat-sahabat perubahan dimanapun berada, saya ingin berterima kasih atas apa yang telah menjadi respon hingga hari ini. Tercatat di kami itu sudah lebih dari 100.000 yang berkiprah di gerakan perubahan ya. Oh, di gerakan perubahan yang 5 itu ya? Yang 5, dan partai mendominasi. Partai berapa? Puluhan ribu. Oke, silakan. Dan ini tentu sesuatu yang bagi kami yang istilahnya gaya relawan ya, bukan gaya orang yang punya
uang ya, ini sesuatu yang luar biasa. Kami ingin sampaikan kepada publik bahwa inilah yang dilakukan oleh masyarakat kepada kami ya. Dan mudah-mudahan ini juga diketahui bahwa kami menangkap pesan perubahan ya. Kami menangkap bahwa masyarakat ingin berubah. Tentu pertanyaannya adalah apa yang juga kita bisa lakukan untuk perubahan ini. Saya ingin katakan bahwa boleh tidak suka dengan partai politik ya. Tapi realitanya perubahan di masyarakat itu dimulai dari kebijakan seorang pimpinan ya. Dan pimpinan itu harus dipilih. Dan yang bisa menyodorkan calon pimpinannya adalah partai. Kita sudah melihat realita Pak Anies di Pilgub ya. Pak Anies itu orang bagus, orang baik ya. Bagaimana kemudian ya, yang kapabel berintegritas ini bisa tidak dicalonkan? Apa jawaban terpentingnya? Karena partai-partainya yang memang tidak ingin mencalonkan. Apakah hal ini akan terulang kembali dalam sejarah kita ke depan? Kami yang tidak punya apa-apa ini mengatakan menolak itu. Kami ingin melakukan perubahan ini ya, dan kami tidak ingin orang-orang baik seperti Bapak Ibu yang layak untuk jadi pemimpin harus terganjal, tersandera ya, oleh satu hal yang mestinya itu tidak ada di Republik ini. Oleh karena itu, tanpa kita semua turun tangan ya, mau merubah, maka kami yakin ini hanya akan tinggal kenangan. Hari ini kita punya momentum, dan momentum itu jarang hadir. Oleh karena itu, gunakanlah momentum ini ya. Lakukanlah ya, sekuat apa yang bisa kita lakukan, dan pastikan bahwa ini kita lakukan dengan tulus dan kita berkolaborasi sebaik mungkin, dan pastikan sebarkan perubahan ini ya, gagasan perubahan ini ke seluruh pelosok negeri, ke seluruh WNI kita yang ada yang menjadi pemilih ke depan. Mudah-mudahan dengan kontribusi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, para senior semua, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.